Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rawali Maili, peserta BIMTEK Kepala Labor gelombang 39 yang diadakan oleh UPI Bandung. Baik, saat ini saya akan memaparkan tentang bagaimana optimalisasi laboratorium komputer. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan kepada saya sebagai salah satu peserta BIMTEK Kepala Labor. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Ya. Ini tentang optimalisasi laboratorium komputer. Bapak Ibu, kita ketahui labor komputer, ya, tentang lab komputer itu apa? Itu sebuah ruangan, ya, sebuah ruangan yang disediakan sekolah untuk menunjang berbagai kegiatan pembelajaran yang membutuhkan komputer dan juga jaringan internet. Di pada ruangan itu terdapat berbagai fasilitas seperti komputer, papan tulis, proyektor, ya, kemudian keyboard, kemudian lagi meja, kursi, dan segala macamnya. Itulah yang ada tentang komputer dalam suatu labor komputer. Ya. Kemudian lagi kita ketahui bagaimana kegiatan atau apa saja kegiatan yang ada di lab komputer tersebut. Bagi seorang guru, ya Bapak Ibu, kita akan melihat apa kegiatan-kegiatan yang ada di lab. Yaitu yang pertama kita ketahui bagaimana tip mengoperasionalkan komputer tersebut. Di seorang laboran atau teknisi atau kepala labor juga harus mengetahui bagaimana apakah aman komputer itu baik dan masih bisa dimanfaatkan atau masih bisa dioperasionalkan, ya. Kita mengetahuinya bagaimana pula apakah ada kendala dari mikrofonnya yang masih kecil suaranya atau volumenya, ya, atau kameranya masih off, atau hard disk komputer yang lambat, memorinya habis, keyboardnya rusak, dan segala macam. Itu suatu operasionalnya, bagaimana tipnya kita mengoperasionalkan komputer tersebut supaya baik dan bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, kegiatan yang ada di lab komputer tersebut itu bagaimana kita memanfaatkan multimedia, ya. Bagaimana kita merekam video dari komputer tersebut atau suara atau Zoom, ya, atau mau upload ke YouTube berbagai media pembelajaran atau membuat video pembelajaran yang sederhana yang bisa kita bagikan kepada siswa nantinya. Kemudian lagi kegiatan di lab ini juga bermanfaat atau menambah pengetahuan keterampilan kita untuk mencari contoh-contoh model pembelajaran di komputer tersebut. Kemudian kita juga membantu atau memfasilitasi guru, ya, dalam bagaimana dia Google Translate, menggunakan Google Translate, ya, kemudian Microsoft Translate, ya, kemudian statistik online, bagaimana tip-tipnya membersihkan laptop dengan kegiatan di labor tersebut, bagaimana layar monitornya supaya bagus. Kemudian juga di komputer tersebut kita juga bisa membuat soal online LKPD, ya, atau membuat poster ukuran besar dengan menggunakan aplikasi Canva, ada chat GPT, ya, dan berbagai macam lainnya. Dan itulah bentuk kegiatan yang ada di lab komputer tersebut. Kemudian Bapak Ibu, tentu komputer itu sebagai SDM-nya atau sumber daya manusianya ini terdiri dari ada kepala labor, ya.
Kemudian kepala labor itu dibantu oleh laboran dan teknisinya. Nah, sekarang saya akan memaparkan itu tentang tugas kepala labor komputer. Yang pertama tugasnya adalah perencanaannya. Bagaimana merencanakan tentang penggunaan lab komputer tersebut. Yang pertama itu kepala labor merencanakan bagaimana dia mengusulkan acara pelatihan antar guru nanti. Bagaimana pula dia mengundang guru dari sekolah lain untuk berbagi pengetahuan. Dan juga dia ada rencananya untuk mengadakan lomba desain, lomba menulis esai, untuk terutama pada guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian membuat pelatihan, ya media pembelajaran, membuat kuis online. Nah, itu suatu rencana yang diberikan atau dia membuat program-program pembelajaran, program-program pelatihan atau praktikum oleh kepala labor. Kemudian ada tugas kepala labor itu yang itu inventarisasi. Bagaimana dia mendata komputer yang masih berfungsi dengan baik atau ada yang rusak. Kemudian mendata peralatan yang mendukung seperti layar atau kamera atau sarana yaitu kursi, meja, komputer ya dan lain-lainnya. Juga mendata hardware atau software ya yang ada di komputer tersebut. Kemudian mendata jaringan komputer ya. Kemudian ada lagi tugas kepala labor komputer Bapak Ibu, yaitu tentang perbaikan. Tentu perbaikan itu memelihara tata letak komputer tersebut bagaimana, kemudian instalasi listrik itu apakah memenuhi dayanya, dan itu perlu sekali karena tanpa adanya instalasi yang listrik yang bagus, itu tentu saat beroperasionalkan komputer itu akan terganggu nantinya kalau seandainya instalasi listriknya bermasalah. Kemudian pengamanan ruang lab dari pencurian, bagaimana kita untuk menjaganya atau kalau perlu kita beri pengamanan dalam ruangan tersebut. Kemudian bagaimana pula pemeliharaan print, proyektor, itu dari tugas kepala labor bagian perbaikan. Kemudian bagaimana pula kerjasamanya dengan pengembangan tim. Nah, dia juga mengajak guru lain yang senang dengan lab komputer. Itu kita sebagai kepala lab untuk mengajak teman-teman yang tidak mesti dengan dari jurusan TIK, tapi kalau guru-guru itu senang dengan operasional komputer, kita bisa bekerja sama. Kemudian mengajak siswa juga, lagi sekarang siswa banyak yang suka sekali tentang IT ini, kita libatkan bagaimana dia juga bisa merawat lab komputer tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat komunitas pecinta TIK di kalangan siswa. Itu salah satu tugas kepala labor komputer. Terakhir itu kerjasama untuk pengembangan lab tersebut ya. Itu mengajak mitra dari industri atau toko, kemudian mengajak sekolah ya atau kampus bagaimana bisa bekerja sama dalam mengembangkan labor komputer tersebut. Kemudian bekerja sama juga dengan dosen atau alumni dari sekolah kita tersebut. Kemudian bekerja sama dengan orang tua serta peserta didik. Nah, begitulah Bapak Ibu sekilas tentang tugas kepala lab komputer. Baik Bapak Ibu, saat ini saya akan memberikan atau berbagi tentang bagaimana kita mengoptimalisasikan atau mempergunakan komputer ini yang bisa untuk proses pembelajaran juga atau bisa juga untuk meningkatkan kompetensi seorang guru, apalagi guru untuk mengajar secara mempergunakan media pembelajaran online ya. Sesuai dengan tugas kepala lab komputer tersebut, ini ada juga tadi
pembuatan kuis online, ya, pelatihan media pembelajaran ya secara online dan segala macamnya. Saat ini izinkan saya men-share slide lain ya. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mentranslate media-media yang berbahasa Inggris. Kita akan pelajari untuk selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan coba berbagi ya tentang bagaimana mentranslate ini salah satu ya tentang collaborative learning. Kita ingin tahu apa itu yang collaborative learning. Kita akan coba. Nah, ini ada satu jurnal ya, yang dibuat oleh Barbara Lake-Smith and Jim T. McGraw. Ya, maaf Bapak Ibu, untuk saya kurang tepat membacanya, wajar saja ya, karena bukan dari guru bahasa Inggris ya. Baik, kita coba apa itu yang collaborative learning itu. Kita coba memblok ya, kita blok saja dulu. Contohkan memblok, lalu kita klik lagi, kita lihat di sini, kita translate ke bahasa Indonesia. Kita ingin tahu apa isi dari jurnal yang dibuat oleh Barbara ini. Ini dialah Bapak Ibu. Kita bisa membacanya apa itu tentang pembelajaran learning itu. Ya, nah, ini sudah ada tempat dengan bahasa Indonesia. Kemudian lagi kita browsing lagi di Google, yaitu tentang problem based learning. Nah, yang definisinya kita cari yang bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu ya. Kita cari bahasa Inggrisnya, tapi bagi guru bahasa Inggris atau yang sudah pintar dengan bahasa Inggris, dia sudah enak sekali membacanya ini ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum, yang masih terbata-bata dengan menerjemahkan dan segala kita dengan mudah sekarang kita bisa memanfaatkan ya translate ini. Nah, sama dengan yang tadi ya, kita coba kita klik, kita translate lagi ke bahasa Indonesia. Nah ini dia pembelajaran ya berbasis masalah. Ya Bapak Ibu, lanjut lagi. Kemudian ada lagi tentang jurnal dari luar negeri. Ini kita cari juga di Google ya. Ada namanya Google Scholar ya, Google Scholar. Nah, ini juga bisa kita klik juga ya di Google Cendekia ini. Apa itu yang STEM education ya? Education. Apa itu yang STEM education? Kita bisa jadi ini kan semuanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris semuanya. Nah, sekarang bagaimana kita ingin tahu kita apa itu yang STEM education itu apa ya? Kita bisa mengkliknya di sini. Kita salah satu ya contoh dari STEM tersebut. Nah, ini ada ya tulisan pokok yang menceritakan bagaimana itu yang ya. Ya kalau kita scroll ke bawah ini bahasa Inggris semua ya. Jadi kalau kita ingin tahu apa itu yang STEM education, nah kita tinggal blok saja. Kita tinggal blok, kemudian kita
Lanjut kita. Ini dia. Dia mengatakan beberapa Melisa dari sistem. Ini sudah jelas semua. Kita sudah paham tentang yang dijelaskan dengan bahasa Inggris tersebut. Kemudian ada lagi tentang kalau kita mengetik contoh nih, mengetik detikcom, kita ingin membaca berita-berita tentang apa yang terjadi hari ini dan segala macamnya di detikcom. Ini salah satu media berita ya segala macamnya. Ini biasanya kan keluar nih beragam iklan-iklan. Kadang ada iklan itu yang tidak pantas terlihat dan tidak wajar. Ini timbul. Ini caranya Bapak Ibu, kita cukup klik di sana di Google ini, kita cari di sana ada namanya AdBlock Plus. Ini kita kita download AdBlock Plus ini. Ya kita install, kita cukup misalnya di sini, kemudian setelah terinstall, nanti kita buka kembali detikcom itu, dia akan hilang lagi. Nah ada lagi keluar iklan-iklan yang tidak bagus terlihat. Kemudian ada lagi di sana kita dapat juga melihat tentang apa namanya itu, ada namanya Sinta Jurnal. Ya. Sinta Jurnal ini adalah bagaimana membuat LKPD online. Bisa juga di sini kita akan lihat bagaimana LKPD dengan bahasa Inggris. Kita juga bisa melihatnya di sini dan kita juga bisa mencarinya yang bagian education ya. Kita bisa juga mencari di sini. Nah, kita ingin lihat bagaimana jurnal-jurnal yang membawa kepada pendidikan. Di samping itu, Bapak Ibu, untuk pembelajaran bagi Bapak Ibu yang ingin mengajar, mempergunakan PowerPoint atau menggunakan aplikasi Canva, ya. Nah, ini juga menarik sekali kalau kita membuat media pembelajaran, yang salah satu dengan menggunakan Canva ini, tentu kita mempunyai akun dulu, kita buat akun dulu, dan nah ini salah satu contoh sudah kebetulan saya sudah mempunyai akun Canva tersebut ya, kita bisa mencarinya di sini. Ya Bapak Ibu, kita bisa mempergunakan template-nya, mana yang kita inginkan, atau kita bisa mencari yang di bidang studi yang sesuai dengan bidang studi yang kita ajar ya. Atau kita membuat LKPD, lembar kerja. Nah, ini sudah lengkap semuanya di sini. Cukup Bapak Ibu kita pelajari nantinya. Nah, itulah salah satu cara pengoptimalisasi labor komputer, dan itulah salah satu juga tugas kepala lab nanti akan membuat rencana bagaimana guru-guru bisa mempergunakan labor komputer ini dengan baik dan untuk menambah pengetahuannya tentang pembuatan media pembelajaran. Baik Bapak Ibu, demikianlah paparan saya saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.